Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, mahasiswa STIMIK Akbar jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan sistem informasi. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan sistem informasi. Hal yang sangat penting untuk dilakukan demi menunjang kelancaran proses kerja di sebuah perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, sebuah pemeliharaan sistem informasi suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Nah, selanjutnya itu pengertian dari pemeliharaan sistem informasi. Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Seperti yang kita ketahui dari pengertiannya, terdapat beberapa bagian, yaitu seperti memperbaiki. Pemeliharaan sistem informasi di sini mampu memperbaiki. Nah, adapun menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Selanjutnya itu, sistem perlu dipelihara karena beberapa hal. Terdapat beberapa hal mengapa sistem perlu dipelihara. Di antaranya yaitu, yang pertama itu, sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya itu, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Nah, selanjutnya itu, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Nah, yang terakhir itu, sistem perlu ditingkatkan. Nah, kata ditingkatkan adalah di mana sistem yang dulunya harus diperbaiki kembali sehingga mampu meningkatkan sistem tersebut. Selanjutnya itu, dalam melakukan pemeliharaan sistem informasi, biaya pemeliharaan sistem sering diabaikan. Kenyataannya, biaya pemeliharaan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Biaya pemeliharaan perangkat lunak telah terus-menerus naik selama 25 tahun terakhir. Beberapa perusahaan membelanjakan 80% atau lebih dari anggaran sistem mereka pada pemeliharaan perangkat lunaknya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis pemeliharaan sistem. Nah, terdapat beberapa jenis pemeliharaan sistem. Nah, pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu pemeliharaan korektif, di mana pemeliharaan korektif ini adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu pemeliharaan adaptif, di mana pemeliharaan adaptif ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data dan pemrosesannya dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan preventif atau penyempurnaan, di mana pemeliharaan ini menyempurnakan, mempertinggi cara kerja atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan preventif, di mana pemeliharaan ini terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahannya. Nah, selanjutnya itu proses pemeliharaan sistem informasi. Di sini proses kembali ke awal dan langkah-langkah pengembangan SDLC, mengulangi memfokuskan diri pada perubahan sistem sampai perubahan tersebut dilaksanakan. Pemeliharaan adalah fase terpanjang dalam SDLC. Nah, terdapat empat aktivitas utama. Yang pertama itu mendapatkan permintaan pemeliharaan, di mana permintaan pemeliharaan ini harus didapatkan terlebih dahulu dari permintaan seseorang untuk dilakukan suatu pemeliharaan sistem informasi. Nah, selanjutnya itu
Yang kedua, transformasi permintaan ke perubahan. Nah, transformasi permintaan ke perubahan ini di mana terdapat beberapa perubahan-perubahan sehingga pemeliharaan sistem informasi itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu perubahan rancangan di mana pemeliharaan ini mampu merubah rancangan-rancangan tersebut. Nah, selanjutnya itu perubahan implementasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat maintenance activity parallel. Nah, Anda bisa lihat beberapa bagian. Nah, di sini ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, di mana planning ini adalah merupakan suatu perancangannya, perancangan atau planning ini perencanaan yang harus dilakukan. Setelah melakukan perencanaan, terdapat analisis. Perancangan tersebut dianalisis terlebih dahulu. Setelah dianalisis, akan dibuat desainnya. Setelah planning, analisis, dan desain telah dilakukan, akan diimplementasikan. Selanjutnya itu tipe pemeliharaan sistem. Nah, tipe pemeliharaan sistem di sini terbagi menjadi 4 bagian. Di mana yang pertama itu pemeliharaan korektif. Korektif atau adaptive maintenance. Di mana pemeliharaan korektif ini merupakan perubahan yang dilakukan bagi sebuah sistem untuk memperbaiki kekurangan dalam desain, coding, atau implementasinya. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan penyesuaian atau adaptive maintenance, di mana pemeliharaan ini perubahan yang dilakukan bagi sebuah sistem atau fungsinya dalam hal perubahan kebutuhan bisnis atau teknologinya. Nah, yang ketiga itu pemeliharaan preventif, di mana pemeliharaan preventif ini dilakukan bagi sebuah sistem untuk menambah fitur baru atau untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan preventif atau preventive. Nah, di mana pemeliharaan ini perubahan yang dilakukan bagi sebuah sistem untuk menghindari masalah di masa depan. Nah, selanjutnya itu pengelolaan sistem pemeliharaan. Nah, di sini terdapat pengelolaan sistem pemeliharaan. 3 struktur organisasi pemeliharaan. Terdapat 3 diantaranya itu terpisah. Nah, kelompok pemeliharaan terdiri dari personel yang berbeda dibandingkan dengan kelompok pengembangan. Nah, yang kedua itu kombinasi, di mana kombinasi ini pengembangan adalah juga pemeliharaan sistem. Nah, selanjutnya itu fungsional, pemeliharaan personil bekerja di dalam unit bisnis fungsionalnya. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada 3 kolom, di mana yang kolom pertama itu tipe organisasi, yang kedua itu keuntungan, dan yang ketiga itu kekurangan. Di mana tipe organisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terpisah, kombinasi, dan fungsional. Nah, terpisah itu keuntungannya peningkatan sistem dan kualitas dokumentasinya yang cukup baik. Nah, selanjutnya itu kekurangannya itu ketidaktahuan akan informasi yang kritis yang tidak terdokumentasi. Nah, selanjutnya itu kombinasi. Nah, kombinasi keuntungannya itu kelompok pemeliharaan mengetahui semua tentang sistem. Nah, kekurangannya itu penekanan pada dokumentasi yang baik. Nah, selanjutnya itu fungsional, di mana fungsional ini keuntungannya personil memiliki keterkaitan pada sistem sesuai fungsinya. Nah, adapun kekurangannya itu keterbatasan mobilitas pekerja dan sumber daya manusia atau teknisnya. Nah, selanjutnya itu penugasan personil pemeliharaan. Penugasan personil pemeliharaan di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertamanya itu pekerjaan pemeliharaan sering dipandang sebelah mata oleh personal sistem informasi. Nah, yang kedua itu organisasi cenderung memberikan penghargaan pada personil yang terlibat dalam mengembangkan sistem baru daripada personil pemeliharaannya. Nah, yang ketiga itu
organisasi sering melakukan mutasi personil pemeliharaan dalam rangka mengurangi perasaan negatif tentang pemeliharaannya. Nah, selanjutnya itu pengukuran efektivitas pemeliharaan sistem. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu jumlah kegagalan. Nah, di sini jumlah kegagalan sangat berperan penting karena jumlah kegagalan harus diketahui. Nah, selanjutnya itu waktu antara setiap kegagalan, di mana waktu-waktu itu dari kegagalan akan dihitung. Nah, selanjutnya itu jenis kegagalan. Jenis kegagalan ini seseorang mampu mengetahui jenis-jenis kegagalan yang telah dia lakukan. Nah, selanjutnya itu maintenance between fails atau MTBF atau rata-rata waktu antara kegagalan. Nah, selanjutnya itu pengukuran kejadian kesalahan dapat dilacak dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kualitas sistemnya. Nah, di sini terdapat arus permintaan pemeliharaan. Anda bisa lihat beberapa bagian di sini. Ada sistem priority board, ada sistem users, ada project manager atau maintenance staff. Nah, di mana di sini sistem user melakukan change request kepada project manager. Nah, lalu project manager melakukan change request kepada sistem priority board. Nah, selanjutnya itu sistem priority board ini detention terhadap kepada project manajernya. Nah, selanjutnya itu project manager ini melakukan notification kepada sistem user. Nah, setelah melakukan notification kepada sistem user, project manager ini maintenance text kepada maintenance staff-nya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem pemeliharaan informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.